seperti yang kalian lihat dari tanggal 25 September aset gua yang tadinya 153 juta, kemudian masuk ke awal Oktober naik ke 158 juta, sempat turun di pertengahan Oktober ke 155 juta, di akhir Oktober tepatnya di tanggal 23 ini langsung naik ke 167 juta, dan kemudian di sini di tanggal hari ini 24 Oktober total investasi gua udah terus bertumbuh di angka 172 juta rupiah. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, di video kali ini gua akan share ke kalian salah satu cara yang gua pakai buat menghasilkan 10 juta per bulan dari internet tanpa harus ngapa-ngapain. Jadi sederhananya, sekalipun di sini gua tiduran dan nggak bekerja sama sekali, di sini penghasilan gua bisa terus tumbuh dengan sendirinya dengan nilai rata-rata yang gua dapat saat ini adalah di kisaran 10 jutaan per bulannya. Nah, untuk bisa menghasilkan pendapatan seperti ini dengan cara yang cukup nyantai, cara yang paling masuk akal yang gue lakuin adalah dengan cara berinvestasi. Nah, pertanyaannya, investasi macam apa yang bisa ngasih pendapatan sampai 10 juta per bulannya? Karena kalau misalkan kita bandingin sama investasi saham, properti, atau bahkan emas, untuk bisa dapetin 10 juta sebulan, itu kita perlu modal yang sangat besar. 1 miliar aja mungkin nggak akan cukup. Nah, kalau gitu apa dong investasi yang bisa ngasih cuan cukup lumayan tapi dengan modal yang nggak terlalu gede-gede amat? Nah, jawabannya adalah investasi kripto. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, dari bulan September di sini tepatnya tanggal 25, nilai aset gua ini tuh terus tumbuh dari 150 jutaan menjadi 167 juta sampai dengan bulan Oktober. Dan seperti yang kalian lihat, yang gokilnya lagi di sini menjelang awal November, di sini nilainya udah naik di atas 170 jutaan. Jadi simpelnya dalam 2 bulan terakhir aset gua ini udah bertumbuh sekitar 20 juta rupiah atau sekitar 10 juta per bulannya. Sekalipun ini gua nggak ngapa-ngapain ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, apakah segampang itu bisa menghasilkan pendapatan sekitar 10 jutaan per bulannya dengan cara berinvestasi kripto? Nah, jawabannya tentu aja enggak ya, teman-teman. Just info buat kalian, investasi di aset kripto adalah investasi yang sangat beresiko tinggi buat kalian yang nggak paham dan nggak ngerti apa itu kripto. Nah, kalau misalkan beresiko tinggi, terus kenapa lu pilih investasi di kripto, Bang? Nah, jadi sekali lagi gua bilang, ini tuh adalah resiko yang sangat besar buat mereka yang nggak paham dan nggak ngerti apa itu kripto. Tapi buat orang yang paham dan mengerti apa itu kripto, ini adalah suatu peluang emas yang hanya bisa didapetin sekali seumur hidup. Makanya di sini gue pilih instrumen investasinya di kripto karena gue paham betul apa yang gue lakuin. Nah, kalau misalkan kita lihat di kacamata orang awam, kripto ini mungkin menurut mereka tuh hanya sebatas sampah dengan embel-embel aset digital. Ya, ini nggak salah juga sih, karena sebagian besar bahkan 99% aset kripto yang beredar di internet itu emang sampah sih menurut gue, dan emang nggak ada gunanya sama sekali. Dan kalau misalkan kita lihat lebih teliti lagi, hanya sekitar 1% aset kripto aja yang benar-benar mempunyai project yang jelas yang bisa kita jadikan aset investasi untuk mengembangkan uang kita. Makanya seperti yang gue bilang sebelumnya, untuk bisa cuan dari kripto, kita mesti paham dan tahu betul objek yang sedang kita invest supaya kita bisa mengetahui apa aja jenis kripto yang bisa dibilang layak untuk kita jadikan aset investasi dari 1% kripto yang terpercaya tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, untuk bisa menghasilkan uang dan dapetin passive income dari kripto, apa aja yang perlu dilakuin? Nah, pertama-tama, di sini kita perlu cari exchange terpercaya yang bisa kita pergunakan untuk membeli aset kripto. Nah, exchange ini apa, Bang? Nah, jadi exchange ini adalah tempat di mana orang-orang biasa melakukan transaksi jual beli aset kripto. Jadi simpelnya kayak pasar yang mempertemukan antara pembeli dengan penjual, gitu ya. Nah, dalam pemilihan exchange ini, usahakan kita ini pakai exchange yang udah legal dan diawasi sama Bapepti ya. Nah, kenapa? Supaya uang yang kita taruh ini nantinya di situ bisa tercover cukup aman. Nah, untuk exchange yang udah legal dan diawasi sama Bapepti, di Indonesia ini ada cukup banyak sebenarnya. Salah satunya yang cukup gede itu kayak Indodax, Toko Kripto, Pintu, Bittime, dan masih banyak lagi. Tinggal pilih aja nanti kalian mau pakai yang mana. Nah, kalau misalkan kita udah menentukan exchange apa yang mau kita pakai, barulah saatnya kita bisa memulai untuk berinvestasi dan mengembangkan uang kita dengan cara membeli beberapa aset kripto dan kemudian membangun portofolio dari susunan aset kripto yang udah kita beli menggunakan uang kita yang akan kita kembangkan nantinya. Nah, perlu kalian ketahui karena ini sistemnya investasi, tentu di sini kita perlu menggunakan yang namanya modal. Kalau di sini kita mau dapetin hasil ataupun timbal balik berupa keuntungan. Jadi nggak bisa gratisan ya. Jadi mau nggak mau untuk bisa dapetin hasil maksimal dengan cara seperti ini, di awal kita itu perlu bekerja keras atau rajin dulu bekerja di dunia nyata untuk kemudian bisa mengumpulkan tabungan agar bisa mulai investasi dan dapetin hasilnya dengan lebih nyantai ke depannya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan modal udah terkumpul dari hasil
hasil pekerjaan kita dan juga tabungan kita, barulah di sini kita bisa mulai lanjut untuk berinvestasi di beberapa aset kripto yang menurut kita oke. Nah, BTW disclaimer dulu ya, video ini bukan merupakan suatu ajakan investasi secara mentah di aset kripto ya. Di sini gue hanya mau sharing pengalaman gue pribadi ketika gue berinvestasi di aset kripto, yang dimana gue sendiri di sini emang real dapetin untung 10 jutaan per bulan dengan cara ini, dan gue pribadi udah paham dengan segala macam resikonya, gitu ya teman-teman. Nah lanjut, kemudian habis itu hal selanjutnya, kalau misalkan di sini modal kita udah terkumpul dan kemudian kita pengen olah si modal ini untuk bisa menghasilkan cuan ataupun passive income dari kripto, di sini kita perlu membangun yang namanya portofolio dulu. Nah pertanyaannya, untuk cara bangun portofolio ini gimana bang? Nah jadi seperti yang kalian lihat ya di sini, portofolio ini adalah susunan dari beberapa aset kripto yang udah kita beli dan pengen kita kembangkan. Kalau gua pribadi, susunan portofolionya itu seperti ini ya. Nah seperti yang kalian lihat di sini, dari 172 juta aset kripto gua, di sini susunannya ini terdiri dari 35% Bitcoin, kemudian 24% kripto berjenis USDT, 15% Litecoin, 7% Dogecoin, dan sisanya koin-koin kecil kayak misalkan TRX, Ethereum, Bitcoin Cash, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Nah hal yang sangat penting yang perlu kalian perhatikan ketika kalian pengen mulai membangun portofolio kalian di sini tuh adalah money management atau manajemen keuangan. Jadi kalau misalkan di sini kalian pengen mulai berinvestasi, misalkan punyanya nih cuma 10 juta, misalkan pengen kalian kembangin di aset kripto, usahain si 10 juta ini misalkan kalian taruh itu di beberapa jenis koin yang memiliki fundamental yang kuat. Misalkan kalian bisa bagi ke 2 jenis koin atau bisa bagi ke 3 jenis koin. Nah kalau gua pribadi waktu awal gua mulai invest itu gua pertama bagi di 3 koin. Jadi 10 juta ini gua alokasiin 50%-nya itu ke Bitcoin, 25%-nya ke Litecoin, dan 25%-nya lagi ke Dogecoin. Gitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaannya, kenapa pas awal-awal itu gue memilih investasi di koin-koin seperti Bitcoin, Dogecoin, dan juga Litecoin? Karena seperti yang gue bilang tadi ya, di dunia kripto, hampir 99% semua koin yang beredar, rata-rata semuanya itu sampah gitu ya, nggak ada gunanya. Jadi kebanyakan orang bikin project kripto itu cuma pengen ngegoreng hype-nya doang, kayak NFT-nya si Gozali gitu. Jadi begitu orang udah pada beli, mereka ngambil untungnya dan nggak ngelanjutin projectnya. Akibatnya orang-orang yang udah naruh duitnya ke situ ya hilang gitu aja gitu ya. Nah kebanyakan project kripto tuh yang di internet tuh kayak gitu. Nah kenapa di sini gue pilih pas awal itu pilihnya di Bitcoin, Dogecoin, dan Litecoin? Ya seperti yang gue bilang tadi ya, gue pilih koin-koin ini karena gue paham betul dengan apa yang sedang gue invest. Nah yang pertama gue pilih Bitcoin, ya jelas aja gue pilih Bitcoin, ya tentu aja karena Bitcoin merupakan pionir lahirnya kripto dengan teknologi blockchain. Dan kalau misalkan kita lihat pengguna Bitcoin sendiri ataupun investornya, ini tuh udah sangat besar banget sampai saat ini. Dan bahkan komunitasnya udah sangat kuat. Jadi kalau misalkan ditanya fundamental dari Bitcoin ini apa, ya fundamental dari Bitcoin ini itu adalah para investornya sendiri yang mempunyai kepercayaan terhadap masa depan Bitcoin ini sendiri. Gitu ya teman-teman. Nah pertanyaannya, kenapa mereka bisa percaya dan yakin sama teknologi blockchain yang diusung sama Bitcoin? Ya tentu aja karena yang pertama, Bitcoin ini bisa mempermudah si penggunanya dalam melakukan transaksi pengiriman aset. Yang dimana untuk proses transaksi penggunaan Bitcoin ini tuh jauh lebih simpel jika dibandingkan dengan transaksi pengiriman uang konvensional, yang dimana untuk pengiriman uang dari satu negara ke satu negara lain itu biasanya banyak banget birokrasinya. Sedangkan kalau misalkan kita pengen bertransaksi menggunakan Bitcoin, ini kita bisa lebih mudah melakukan transaksinya. Gitu ya teman-teman. Kemudian habis itu di sini ketika kita mempunyai Bitcoin, di sini nggak ada satu otoritas manapun yang bisa mengintervensi kita dalam menggunakan ataupun menyimpan si aset kripto tersebut. Beda ketika misalkan kita menggunakan uang konvensional ya, yang dimana kalau misalkan kita menggunakan uang konvensional, itu tuh otoritas pemerintahan ataupun suatu lembaga itu masih bisa mengintervensi kita dalam kepemilikan ataupun penggunaan si uang konvensional tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi makanya di sini Bitcoin pada saat pertama kali muncul itu sangat banyak banget orang-orang yang optimis dengan perkembangan Bitcoin ini. Makanya kalau misalkan kita bandingkan dengan nilai tukar mata uang rupiah, kalau nilai mata uang rupiah itu kan dari tahun ke tahun semakin melemah. Nah, tapi kalau Bitcoin ini dari tahun ke tahun nilainya justru sebaliknya, semakin tinggi gitu ya teman-teman. Karena banyak banget orang yang berharap dengan teknologi blockchain yang diusung sama Bitcoin tersebut agar bisa merubah tatanan keuangan. Makanya banyak yang mulai menginvestasikan uang mereka ke sini dengan harapan suatu saat sistem keuangan bisa berubah jadi lebih baik gitu teman-teman. Nah, makanya di sini hal pertama yang gua pilih untuk berinvestasi itu adalah Bitcoin. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk Litecoin dan Dogecoin itu lebih ke alasan pribadi sih, yang dimana gua memilih Litecoin dan Dogecoin. Yang pertama karena gua adalah seorang freelancer yang cukup aktif di beberapa situs freelancer, yang dimana di dalam beberapa situs freelancer tersebut gua memerlukan Litecoin untuk melakukan transaksi pembayaran di beberapa situs tersebut. Makanya gua memilih Litecoin, dan Litecoin ini sendiri udah cukup banyak digunakan sebagai metode pembayaran. Makanya gua berinvestasi di sini. Dan kemudian untuk Dogecoin pada awalnya kenapa
pilih ini karena untuk pemilik dari Dogecoin sendiri, ini tuh merupakan salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk. Makanya gue memilih pas waktu awal-awal itu, aset investasi gue baginya ke Dogecoin gitu ya teman-teman. Makanya di sini di aset portofolio gue kebanyakan itu adanya di Bitcoin, Litecoin, dan juga Dogecoin. Nah, untuk sisa-sisanya, ini sisa-sisanya gue lebih ke spekulasi sih. Kayak misalkan di Bitcoin Cash, TRX, Solana, BNB, Matic, dan sebagainya itu gue lebih ke spekulasi. Tapi kalau untuk investasi utama gue, ini gue lebih fokus ke Bitcoin, Litecoin, sama Dogecoin. Dan seperti yang kalian lihat dari investasi gue ini, di sini investasi gue udah menghasilkan pertumbuhan kurang lebih 20 jutaan ya. Seperti yang kalian lihat dari tanggal 25 September, aset gue yang tadinya 153 juta, kemudian masuk ke awal Oktober naik ke 158 juta, sempat turun di pertengahan Oktober ke 155 juta, di akhir Oktober, tepatnya di tanggal 23, ini langsung naik ke 167 juta, dan kemudian di sini di tanggal hari ini 24 Oktober, total investasi gue udah terus bertumbuh di angka 172 juta rupiah. Gitu ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini gue nggak melakukan deposit sama sekali. Di sini gue awalnya tuh hanya membeli 3 koin kripto itu aja. Dan kemudian abis itu gue diemin di sini, dan kemudian setelah gue diemin, gue rutin nyicil sedikit demi sedikit. Gue rutin nabung untuk gue tambahin ke sini ke Indodax ya. Di sini gue pakainya Indodax, dan nggak nyangka di sini pertumbuhannya ternyata jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan aset investasi seperti saham ataupun properti. Itu ya teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan, bahkan di sini pertumbuhannya dari 153 juta bisa berkembang langsung ke 172 juta. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, hal yang gue lakukan untuk mengembangkan uang gue di sini adalah dengan membeli koin-koin yang mempunyai fundamental yang jelas. Nah, kemudian habis itu pertanyaannya, untuk kita para pemula, untuk bisa mengetahui koin-koin apa aja sih yang sebenarnya mempunyai fundamental yang kuat. Kalau gue pribadi pas waktu awal-awal gue mulai invest di kripto, itu pertama-tama cara untuk bisa gue ngelihat suatu koin itu mempunyai fundamental yang bagus atau project yang jelas, itu biasanya gue ngelihat analitik di situs coinmarketcap.com sama di coingecko.com. Jadi cara yang gue pakai awalnya waktu pertama kali mulai invest di kripto itu cuma di situ doang. Gue cuma tinggal analisa di CoinMarketCap sama di CoinGecko. Terus abis itu di situ gue tinggal lihat si koin tersebut ini projectnya apa, kemudian si developer koin tersebut siapa, kemudian abis itu supply-nya berapa, kemudian dipergunakannya untuk apa aja. Jadi itu adalah cara yang awalnya gue pakai. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk analisa lebih simpelnya lagi, gue biasanya ngelihat si koin tersebut apakah masuk ke top 10 market cap atau enggak. Nah, kalau misalkan dia masuk ke top 10 market cap, barulah di sini gue ngelihat lagi nih, menganalisa lagi nih, si koin ini ataupun si kripto tersebut ini projectnya apa nih, fungsinya buat apa aja nih, developernya buat apa nih, kira-kira ini nanti bisa dipakai di masyarakat luas atau enggak, penerapannya gimana, sederhana atau enggak, rumit atau enggak. Jadi banyak yang perlu kita ketahui. Jadi kalau misalkan untuk investasi di kripto, kita tuh nggak bisa asal naruh duit kita dan asal membeli beberapa koin kripto dan kemudian berharap si uang tersebut berkembang dengan sendirinya. Nah, nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan cara main kalian kayak gitu, yang ada di sini pertumbuhan aset kalian itu bukan naik ke atas ya, tapi bakalan turun terus ke bawah. Yang ada malah bakalan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Gitu teman-teman. Makanya di sini ketika gua invest di kripto, itu gua nggak pernah yang namanya invest di koin-koin yang namanya tuh koin micin. Koin-koin yang nggak ada gunanya sama sekali, yang nggak tahu fungsinya buat apa. Katakanlah kayak misalkan koin-koin artis ya, yang sempat rame tahun lalu, kayak misalkan koin Mas Anang tuh, token asik, kemudian ada token baru lagi, token Leslar. Nah, yang kayak gitu-gitu itu tuh sorry to say, itu adalah contoh jenis koin sampah ataupun token sampah yang sebenarnya tuh nggak ada gunanya, yang dibuat hanya untuk gorengan doang, yang memberikan keuntungan buat si developernya aja, tapi nggak memberikan keuntungan buat para investornya. Gitu ya teman-teman, seperti yang kalian lihat kayak misalkan token Leslar, token asiknya Mas Anang, itu dari segi fungsi ya, kalau misalkan kalian beli, buat apa coba kalian beli fungsinya itu kira-kira. Nah, di situ kalian harus tahu. Nah, kalau misalkan gua beli Bitcoin, gua tahu fungsinya, meskipun saat ini untuk penerapannya ini belum merata sama sekali, tapi di masa depan menurut gua Bitcoin akan menjadi salah satu aset yang sangat bernilai di dunia digital. Gitu ya teman-teman, karena dengan ekosistem yang sangat besar dan juga komunitas yang sangat kuat, itu udah cukup menurut gua menjadi salah satu fundamental yang bisa diperhitungkan. Jadi beda banget sama koin-koin micin. Jadi nggak sebanding lah kalau misalkan kita bandingin sama koin-koin micin. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan kalian pengen melipat gandakan uang kalian supaya dia bisa terus berkembang tiap bulannya, pertama-tama di sini tentu aja kalian tuh harus benar-benar bisa memahami betul objek investasi yang pengen kalian investkan. Nggak bisa asal langsung jebret beli, asal jebret langsung beli. Oh ya, buat kalian yang mungkin pengen tahu gimana sih cara detail mulai investasi yang benar dan apa aja yang perlu diperhatikan, itu kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini. Di situ gue udah pernah bahas. Dan nggak lupa gue sampein buat kalian yang pengen mulai invest di kripto, kalian ini jangan pernah sekali-sekali kalian menggunakan uang panas ya, alias uang hasil pinjol. Ini kalian invest
investasikan ke sini. Atau kalau misalkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, ini kalian investkan di sini. Jangan. Jadi yang namanya investasi itu adalah kayak misalkan kalian sebenarnya itu menabung, menyimpan uang hasil tabungan yang sebenarnya si uang tersebut bukan uang panas ya. Uang yang sebenarnya uang nganggur gitu, yang emang ditujukan untuk berinvestasi awalnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau invest, pakailah uang yang seperti itu. Jangan pakai uang panas, apalagi uang dari hasil pinjol gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, untuk dapetin cuan dari kripto ini sebenarnya sangat masuk akal kalau misalkan kita bisa membaca peluang dan tahu penempatan koin-koin mana yang emang beneran mempunyai potensi. Jadi nggak asal narok-narok gitu aja, ataupun nggak asal beli-beli aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Sekian video gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet 10 juta per bulan dengan cara investasi kripto versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!